Galba Bodhisattva Sutta itu memang diceritakan seperti itu. Tapi nimfo bukan seperti kita hanya duduk lalu nimfo amitofo. Misalnya kita baca amitofo ada langsung seperti itu, lalu keluarga yang meninggal atau orang tua yang meninggal langsung bisa tertolong. Bukan seperti itu, karena di Sutta itu diceritakan bahwa sebenarnya putri Brahmana yang menolong ibunya itu dia memang masuk, tapi sebenarnya udah dalam tingkat meditasi yang tinggi juga. Memang dah untuk memasuki itu melalui jalan dengan niemfo, pelafalan nama Buddha. Nah, tapi ya tekad beliau yang terpenting lagi setelah sampai misalnya waktu di neraka, bahwa tekad beliau yang ingin menolong ibunya, ingin menolong semua makhluk yang terlahir di alam neraka itu yang begitu besar itu yang menolong ibunya, bukan hanya karena dia niemfo. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, apakah niemfo bisa menolong enggak? Ya, memang kan banyak cerita tentang niemfo yang misalnya menolong orang yang meninggal. Ya, memang ada juga. Ya, tapi ya tergantung dari bagaimana pada saat kita niemfo itu loh. Kalau niemfo hanya kita ambil niemfo ji lalu amitofo, tapi hati kita misalnya tidak fokus, ya mikiran yang lain. Tapi mulut masih niemfo amitofo. Apakah kekuatannya ada? Ada, tapi lemah. Apakah bisa membawa misalnya orang tuanya terlahir? Tidak. Yang terpenting adalah bahwa apa yang kita niemfo bukan untuk kita dengarkan, tapi supaya didengar oleh orang yang meninggal ini, orang yang menjelang meninggal atau baru meninggal, supaya mereka mengikuti kita untuk membaca nama Buddha. Nah, fokus dan bertekad untuk terlahir di sana, itu baru bisa. Tapi kita sendiri saja udah sambil baca, udah sambil melamun, sambil entah pikirannya kemana-mana. Nah, bagaimana dengan bisa memberi kesan kepada yang meninggal ini? Kalau pikiran kita sendiri nggak tenang, aura kita yang pancar juga akan membuat orang yang meninggal ini merasakan juga tidak tenang pada saat menjelang dia mau meninggal ya. Jadi niemfo sebenarnya baik, tapi bukan hanya segampang yang kita ngomong, oh niemfo amitofo seperti itu langsung terlahir di alam yang bahagia. Nggak segampang itu. Memang dikatakan misalnya dengan pelafalan 10 kali saja bisa terlahir di alam Sukawati misalnya. Tapi Anda lupa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku di bawah itu. Itu ada syaratnya, masih banyak yang belum dibaca. Ya, memang judulnya menarik sekali, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, jadi itu yang menjawab. Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua, kalau anak itu menjadi samanera atau bante, samaneri, itu apakah bisa membantu orang tuanya yang di alam yang kurang berbahagia itu? Ya, di Sutta dan menceritakan tentang Suciakung Tejing, itu memang ada menceritakan bahwa dengan orang yang sucia, misalnya menjadi samanera atau kemudian menjadi sangga, itu akan bisa membantu leluhurnya yang 7 keturunan itu akan terlahir di alam yang bahagia. Tapi ya sebenarnya ini juga orang yang dulu suci kan benar-benar melatih diri. Jangankan menjadi seorang samana, melatih 8 sila saja, mempraktekkan 8 sila saja dalam 1 hari, itu kekuatannya tuh begitu hebat, begitu dahsyat. Tapi benar-benar dalam 1 hari itu kita mempraktekkan sila itu dengan suci dan murni. Apalagi memang kalau misalnya dia bertekad untuk menjadi samana, lalu benar-benar melepaskan silanya lebih banyak lagi, dan beliau benar-benar misalnya menjaga pikirannya, menjaga silanya, itu kekuatannya itu pasti sangat besar. Maka dikatakan bahwa dengan melakukan itu, bahwa leluhur mereka setelah 7 keturunan akan terbebas dari alam penderitaan, akan terlahir di alam bahagia. Nah, tapi kalau ya kita lihat dari zaman sekarang, orang tidak bisa sampai setahap yang misalnya begitu suci, lalu pikirannya menjadi suci murni dan sila yang dilaksanakan itu tidak ada pelanggaran sama sekali. Ya, tidak bisa seperti itu. Semuanya masih bertahap dalam proses latihan. Jadi, apakah bisa langsung? Ya, tergantung dari pribadi masing-masing juga. Kalau di latihan yang baik, mungkin
pasti akan berpengaruh kepada leluhur yang telah meninggal. Tapi pasti juga membawa hal yang baik juga. Karena untuk bisa timbul rasa ingin menjadi samana saja, menjadi seorang pabacita saja, niat untuk mau menjadi atau masuk menjadi seorang samana saja, itu perlu kekuatan karma yang sangat baik sekali. Nggak mungkin orang sembarangan yuk mau masuk itu langsung mau masuk. So sering bertanya, pernah sekali kita ketemu satu orang, sebenarnya mungkin dia Buddhis atau pai-pai lah, nggak tahu, seorang laki-laki yang udah lumayan kayak acik-acik gitu, mungkin agak serik dengan kita ya, nggak tahu gitu. Waktu itu kita di bandara mau pulang ke Indonesia, nah ketemu kita, kita ada beberapa orang, beliau langsung duduk di samping kita lalu ngomong, wah enak ya, jadi sangga itu enak sekali ya, kemana-mana bisa pergi kemana-mana, lalu dikasih, dia bilangnya dikasih angpau lagi, lalu makan juga mau apa semua dipersembahkan, enak sekali gitu. Tapi nadanya itu dengan nadanya sinis gitu. Nah kita lihat orang ini siapa gitu, lalu kita juga akhirnya nggak ngomong banyak sih, lalu kita cuma ngomong, nah kalau begitu menyenangkan, begitu hebatnya, begitu sesuatu baik gitu, kenapa Aceh nggak mau cuci saja, kita bilang. Kan enak kan, kita duduk lalu orang memberi persembahan, kita ngomong apa aja, mau makan apa besok semua orang udah beliin. Kenapa Aceh nggak mau hal yang menyenangkan seperti itu? Dia bilang, oh enggak, saya belum sanggup. Lah kalau belum sanggup nggak usah ngomong seperti itu. Nah, jadi pernah juga bertanya kenapa nggak mau menjadi samana. Semua orang selalu mengatakan saya belum sanggup, saya belum sanggup. Jadi kalau mempunyai hati yang siap untuk menjadi seorang samana, itu memang harus didukung dengan karma yang sangat baik juga. Baru hatinya ini bisa siap menerima semuanya. Jadi itu saja mungkin kelahiran yang dulu, kelahiran yang dulu-dulu memang mungkin pernah terlahir menjadi samana juga. Lalu sekarang karmanya masih mendukung untuk melanjutkan latihannya. Jadi itu sebenarnya ya akan kelahiran terus-menerus dan ya akan proses pelatihan diri terus-menerus, dan itu juga pasti kan semuanya juga bertahap. Jadi akan membawa juga pengaruh ke leluhur yang telah meninggal. Pasti akan ada.